Oke guys ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vicky Chandra Sugiarto dari Universitas Mulia kelas IFB 1J, Prodi Informatika dengan NIM 2111108. Tanpa basa-basi guys ya, kita langsung aja ke tujuan dari video ini. Jadi di sini ya saya akan menjelaskan atau memberitahu cara cepat memahami function dalam Microsoft Excel atau fungsi dalam Microsoft Excel. Eh, Seperti yang kalian tahu, mungkin ada yang belum tahu, function itu adalah atau fungsi adalah rumus yang telah diterapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Excel ini mencakup banyak fungsi umum yang dapat digunakan agar cepat mendapatkan jumlah, rata-rata, perhitungan, nilai maksimum, nilai minimum pada berbagai sel. Sebagai contoh, fungsi sum akan menjumlahkan nilai semua sel pada range. Dan juga ada fungsi average yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai atau rata-rata dari nilai data di dalam suatu range. Sedangkan untuk yang fungsi max digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar. Nah, kemudian untuk nilai min itu digunakan untuk menentukan nilai atau data yang terendah atau yang terkecil dibandingkan nilai data lainnya dalam suatu range. Kemudian ada fungsi count. Fungsi count itu digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data atau yang ada dalam suatu range. Nah, tanpa basa-basi guys ya, kita langsung saja ke tabelnya ini. Mungkin saya cuma hanya membuat sedikit tabel saja untuk mempersingkat dan agar lebih mudah dipahaminya. Nah, jadi saya di sini mempunyai daftar nilai mahasiswa yang dimana saya sudah menuliskan ada nilai-nilai dari siswa bernama J, Trena, Sofa, dan Rez. Nah, untuk yang pertama ini kita ada total nilai, ada rata-rata, kemudian kita juga masukkan nilai terbesar, nilai terkecil juga guys ya, biar kita bisa dapat menggunakan semua fungsi ini. Yang pertama, kita tambahkan lagi nilai, di bawah saja ya, nilai terbesar. Kita tambahkan. Kita tambahkan nilai terbesar. Kita hapus saja ya. Dan nilai terkecil. Oke, ini untuk biar kita bisa lebih permudah mengetahui nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Ya, di sini kita akan melihat hasilnya nanti. Oke, untuk yang pertama kita langsung saja untuk mencari sum, di mana fungsi sum ini digunakan agar cepat mendapatkan jumlah. Dari sini kita mencari total nilai ini, kita bisa gunakan function sum seperti ini. Untuk sum, buka kurung, kemudian kita bisa pilih berapa dari contohnya range-nya, kita mau jumlahkan yang mana. Kita bisa jumlahkan yang contohnya untuk yang ini, klik kiri saja ini, kita bisa nanti seperti ini, kemudian kita pencet enter, kita dapat dari dimana
sum C4 ditambah D4. Jadi hasilnya adalah C5 dan D5 dan hasilnya adalah 16. Nah, karena ini mencatatkan nilai, kita seperti ini saja. Sum, dan kita seperti ini. Dari C5 sampai F5. Kalian bisa lihat tabelnya, kemudian kita cukup ketik enter saja. Langsung dapat kita total nilai dari totalnya dari sum C5 dan F5. Dari sini sampai sini kita mendapatkan nilai dari 8 tambah 8 tambah 9 tambah 8. Totalnya adalah 33. Sama halnya di bawah seperti ini, karena kita masih menggunakan function sum. Sama halnya dengan tadi, cukup seperti ini cara mudahnya. Sama dengan sum, kemudian kita seperti ini. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai atau total nilai dari siswa. Nah, untuk yang kedua itu cukup jelas ya untuk yang sum ya. Kemudian kita langsung lanjut aja ke average atau rata-rata. Di sini kita bisa dapat gunakan juga dalam table untuk mencari rata-rata nilai siswa dalam masing-masing kelas atau masing-masing atau per murid. Contohnya sama dengan apa lagi ya. Buka kurung, tinggal sama seperti tadi. Karena di sini ada 4 mata pelajaran, kita mengetahui berapa rata-ratanya dari 4 mata pelajaran siswa itu. Kemudian seperti ini kita dapatkan rata-ratanya. Nah, untuk yang kedua sama seperti ini. Apakah bisa jika cuma 2 saja? Untuk 2 saja saya kira bisa seperti ini. Untuk C6 dan 6 untuk nilai IPA dan IPS-nya Reina, kita bisa mencari tahu berapa rata-ratanya. Nih, rata-ratanya 8 karena nilainya sama-sama 8. Apabila digabung semuanya seperti nilai J tadi bakal berbeda hasilnya, nanti kita akan tahu berapa rata-rata dari nih. Nah, seperti ini. Sama. Seperti ini kita dapat mencari tahu rata-rata dalam suatu nilai tertentu dalam suatu range seperti itu. Dan ini sama. Nah, itu untuk rata-rata. Semoga kita bisa paham ya. Semoga paham semua. Nah, kemudian untuk yang ketiga, karena kita udah cari daftar jumlah rata-rata. Nah, yang ketiga ini adalah function max. Function max tadi apa? Function max digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain dalam suatu range. Contohnya seperti ini. Kalian bisa tulis sama dengan max, kemudian buka kurung. Kalian bisa seperti ini. Sampai total nilai pun kalian bisa lakukan. Nanti pasti kita cukup pencet enter, kita akan tahu nilai terbesar dari semua tabel yang ada di sini dalam range ini, bahwa nilai terbesarnya adalah 34. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa juga nilai terbesarnya dari total nilai atau dari mata pelajaran, tergantung kebutuhan masing-masing. Contohnya seperti ini. Nilai terbesar adalah dari total nilai semua adalah, kita bisa langsung kayak begini, 34 untuk total besarnya. Nah, seperti itu untuk mencari function max. Sesuai kebutuhan masing-masing bisa mencari nilai terbesar dari rata-rata, nilai terbesar dari satu mata pelajaran, contohnya seperti ini, yang ada seperti ini, bisa jadi total nilainya sesuai kebutuhan. Ini yang keempat adalah function min. Min adalah digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain dalam suatu range. Contohnya sama seperti tadi, kita bisa seperti ini, cukup ketik sama dengan min, kemudian nilai terkecilnya di mana? Apa mau dari satu mata pelajaran atau dari total nilai? Kalau tadi nilai terbesar adalah max, dari total nilai, kita juga bisa dari nilai terkecil. Dari total nilai juga kita ambil. Dari 30, nilai terkecil dari total nilai adalah 30. Nah, untuk yang terakhir itu ada count. Count itu apa? Count itu digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data numerik atau angka yang ada dalam suatu range. Contohnya, ini seperti ini.
Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga bisa termasuk count karena menghitung jumlah banyaknya data seperti ini. Kita langsung saja menggunakan rumusnya. Contohnya seperti ini, count buka kurung, kita cari di sini. Yap, ini. Jadi seperti itu. Count digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data. Apabila data nomor di sini ada 6, maka dia akan menjadi 6 dan 4 sama. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin sampai situ aja. Saya harap dapat lebih mudah dipahami karena saya hanya menggunakan tabel-tabel yang simpel seperti ini agar dapat mempercepat dan mempermudah untuk menjelaskannya. Saya harap itu dapat membantu teman-teman semuanya dalam mengenal function atau fungsi dari Microsoft Excel. Saya kira seperti itu aja. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.